Bagian 2. Bedah Al-Fatihah. Blueprint jadi orang kaya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bagian yang lebih vibes, tapi tetap logis, yaitu soal nafas dan irama di Al-Fatihah yang ternyata sinkron banget sama hukum alam tentang memberi dan menerima. Coba lo perhatiin cara kita baca Al-Fatihah. Hampir tiap ayat itu diakhiri dengan bunyi yang terbuka dan panjang, kayak Alamin, Ar-Rahim, Din, Nasta'in. Dalam ilmu vokal atau meditasi, bunyi-bunyi kayak gini itu melambangkan pelepasan. Hubungannya sama sedekah, hidup itu soal sirkulasi, sama kayak nafas. Lo nggak bisa terus-terusan menarik nafas, alias menerima rezeki, tanpa mengeluarkan nafas, alias sedekah. Kalau lo coba tarik nafas terus tapi nggak lo keluarin, dada lo sesak kan? Begitu juga rezeki. Banyak orang stres, merasa hidupnya sesak dan penuh beban, padahal uangnya banyak. Kenapa? Karena dia cuma mau narik nafas rezeki, tapi nggak mau ngeluarin lewat sedekah. Al-Fatihah dengan iramanya yang teratur itu ngajarin kita kalau hidup itu harus ada flow-nya. Sedekah itu adalah cara lo buang nafas supaya lo bisa narik nafas yang lebih seger lagi. Terus, mari kita ubek kata iyaka, hanya kepadamu. Kata ini diulang 2 kali. Sekali buat ibadah, na'budu. Sekali buat minta tolong, nasta'in. Dalam kajian harta, ini tuh teknik locking atau penguncian. Pas lo lagi sedekah, lo bilang, iyaka na'budu. Gue ngasih ini cuma buat lo ya Allah, bukan buat cari muka. Pas lo lagi butuh balik modal atau butuh rezeki lagi, lo bilang, iyaka nasta'in. Gue udah ngasih tadi, sekarang gue butuh pertolonganmu. Ini adalah sistem barter langit yang paling adil. Lo nggak minta tolong sama atasan, nggak minta tolong sama koneksi politik, tapi langsung ke owner semesta. Sedekah yang dibungkus sama kata iyaka ini bikin mental lo jadi alfa. Lo nggak bakal ngemis-ngemis sama manusia karena lo ngerasa udah punya tabungan langsung di tangan Allah. Ada lagi nih rahasia di balik kata sirot dan sabil. Di Al-Fatihah, Allah pakai kata sirot, bukan sabil. Bedanya apa? Sabil itu jalan kecil, jalan tikus, atau cabang jalan. Sirot itu jalan utama yang cuma satu dan gak ada cabangnya. Kajian sedekah, seringkali kita kalau mau sedekah itu banyak mikir, cabang pikiran. Nanti kalau gue kasih, cicilan gimana? Nanti kalau gue kasih, buat jajan besok gimana? Itu namanya lo masih di jalan sabil, banyak cabang atau ragu. Tapi Al-Fatihah nyuruh kita masuk ke sirot, satu jalur yang mantap. Begitu lo mutusin buat sedekah, cut semua keraguan itu, langsung eksekusi. Jalan lurus itu jalan yang gak kakean mikir, kebanyakan mikir soal hitung-hitungan matematika manusia, karena lo tahu matematika Allah itu beda. Terakhir, lihat penutupnya, walat dolin, bukan jalan orang yang sesat. Tahu nggak apa salah satu definisi sesat dalam hal harta? Yaitu, orang yang mikir kalau harta itu adalah hasil, padahal harta itu cuma alat. Orang yang sesat bakal mati-matian jagain alatnya sampai lupa tujuannya. Ibarat lo mau ke Jakarta naik mobil, tapi lo cuma sibuk ngelapin mobil di garasi dan nggak mau mobilnya jalan karena takut bensinnya habis atau bannya tipis. Akhirnya lo nggak nyampe-nyampe. Sedekah itu cara lo make alat itu biar sampai ke tujuan, kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang nggak mau sedekah itu adalah orang yang sesat logika. Dia punya kendaraan, tapi takut pakainya. Jadi, Al-Fatihah itu benar-benar ngubek kewarasan kita. Dia nanya ke kita tiap hari, lo mau jadi orang yang sesat logika, simpan harta sampai mati, orang yang dimurkai, tahu hak orang tapi ditahan, atau orang yang dapat nikmat, harta ngalir terus kayak air terjun. Masih ada energi buat ulik lagi? Kita bisa bahas soal angka 7 di Al-Fatihah dan gimana dia berhubungan sama kelipatan pahala sedekah yang sering disebut 700 kali lipat. Mau lanjut? Kita masuk ke bagian yang paling matematis tapi tetap magis. Kita ulik korelasi antara 7 ayat Al-Fatihah sama sistem multiplier atau kelipatan rezeki. Pernah dengar kan ayat yang bilang kalau sedekah itu satu benih bisa tumbuh jadi 7 bulir, dan tiap bulir ada 100 biji. Jadi totalnya 700 kali lipat. Nah, angka 7 ini bukan kebetulan ada di Al-Fatihah. 1. Sistem 7 tingkat kelapangan. Al-Fatihah itu punya 7 ayat, dan tiap ayat itu ibarat lo lagi buka pintu langit satu demi satu.
Pas lo sedekah sambil baca ayat 1-3, lo lagi ngebuka pintu kasih sayang. Pas ayat 4-5, lo buka pintu pertolongan. Pas ayat 6-7, lo buka pintu nikmat. Logikanya gini, sedekah lo itu satu, tapi karena lo lewat jalur Al-Fatihah yang punya 7 frekuensi ini, efeknya jadi berlipat ganda. Lo nggak cuma ngasih duit, tapi lo lagi ngaktifin 7 jenis keberkasan dalam hidup lo. Kesehatan, ketenangan, perlindungan, keluarga, hidayah, karir, dan akhirat. Itu makanya sedekah yang dibarengi pemahaman Al-Fatihah itu daya dobraknya beda sama sedekah yang cuma asal ngasih. 2. Rahasia Al-Masani yang diulang-ulang. Al-Fatihah itu disebut Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Ubek-ubek sedekahnya, ini tuh kode kalau rezeki itu sifatnya sirkular atau berputar. Kenapa Al-Fatihah harus dibaca berulang-ulang? Biar lo nggak lupa. Begitu juga sedekah. Sedekah itu nggak bisa sekali seumur hidup terus pensiun. Sedekah itu harus diulang-ulang supaya aliran rezeki lo nggak mampet. Sama kayak lo napas atau jantung lo yang detak berulang-ulang. Begitu lo berhenti berbagi atau berhenti mengulang kebaikan, ya hidup finansial lo sebenarnya lagi sekarat. Al-Fatihah ngajarin kita, repeat the kindness to repeat the blessing. 3. Amin sebagai tombol submit. Tahu nggak, di luar sholat kita disunahkan baca amin setelah Al-Fatihah. Amin artinya kabulkanlah. Kajian halusnya, banyak orang sedekah tapi lupa pencet tombol submit. Mereka ngasih tapi hatinya nggak connect ke Tuhan, nggak ada harapan, atau malah habis ngasih terus diungkit-ungkit. Sedekah yang Al-Fatihah banget itu ditutup dengan amin yang tulus. Artinya, setelah ngasih, lo rilis, lo pasrahin, lo bilang amin. Ya Allah, saya udah lakuin bagian saya, sekarang saya tunggu kejutan darimu. Ini yang bikin orang yang sedekah itu nggak pernah stres. Dia udah submit ke sistem yang nggak mungkin error. Kesimpulan ubek-ubek kita. Al-Fatihah itu sebenarnya adalah lagu cinta antara hamba sama Tuhannya, dan sedekah adalah kado nyata dalam hubungan cinta itu. Lo muji Allah, alhamdulillah, lo bawain kado buat makhluknya. Lo janji setia, iya kana budu, lo buktiin dengan gak nyembah harta. Lo minta jalan lurus, ihdinas sirata, lo tempuh jalur berbagi. Kalau lo udah nyampe titik ini, lo bakal sadar kalau Al-Fatihah tanpa sedekah itu kayak janji manis tanpa bukti. Dan sedekah tanpa Al-Fatihah itu kayak ngasih kado tapi salah alamat. Gimana? Kita udah ubek-ubek dari sisi mindset, nafas, irama, sampai matematika kelipatannya. Masih mau lanjut ke rahasia huruf-huruf tertentu di Al-Fatihah yang ngunci sifat kikir, atau lo udah ngerasa full banget nih informasinya? Sekarang kita masuk ke level yang paling detail. Ulikan huruf dan sifat. Pernah sadar nggak kalau di dalam Al-Fatihah itu nggak ada 7 huruf hijaiyah tertentu? Huruf-huruf itu adalah tha, jim, kho, zai, shin, dho, dan fa. Dalam kajian beberapa ulama ahli hikmah, absennya huruf-huruf ini bukan kebetulan. Huruf-huruf ini sering diasosiasikan dengan kata-kata yang berat atau negatif, seperti subur atau kehancuran, jahanam atau neraka, zakum atau pohon pahit di neraka. Hubungannya sama sedekah? Al-Fatihah itu isinya bersih. Begitu juga sedekah loh. Sedekah itu fungsinya adalah tathir atau pembersih. Harta kita itu sering kemasukan huruf-huruf negatif dalam bentuk syubhat, ego, atau rasa pelit. Nah, pas lo sedekah dengan semangat Al-Fatihah, lo lagi membuang semua unsur negatif itu dari harta lo. Lo lagi bikin harta lo jadi suci kayak murninya surat Al-Fatihah. Lanjut, coba kita ubek huruf mim dan nun yang mendominasi akhir ayat. Alamin, rohim, din, nasta'in. Huruf mim itu kalau diucapin mulutnya tertutup rapat. Simbol al-imsak, menahan diri dari yang haram. Huruf nun itu suaranya mendengung dan keluar lewat hidung. Simbol an-nafaqah, mengalirkan atau infak.
Ini tuh kode visual dan auditori. Sebelum lo bisa sedekah dengan benar, lo harus jago dulu ngerem diri lo dari keserakahan. Lo rem keinginan lo buat beli hal-hal yang nggak penting, biar lo punya amunisi buat dialirkan ke orang lain. Hidup lo itu harus seimbang antara kapan harus nahan diri dan kapan harus ngelepasin buat orang lain. Terus ada satu kata yang ngumpet tapi penting banget, yaitu wah atau dan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata dan ini fungsinya sebagai konektor atau penyambung. Dalam filosofi sedekah, ini ngajarin kita soal sinergi. Sedekah itu nggak bisa sendirian. Lo ngasih, orang lain nerima. Ada koneksi. Sedekah itu cara lo jadi konektor di dunia. Lo nyambungin antara rezeki Allah dengan perut orang yang lapar. Lo nyambungin antara doa anak yatim dengan jawaban dari Allah. Tanpa wa atau penyambung ini, hidup lo bakal terisolasi. Orang yang nggak sedekah itu sebenarnya lagi mutusin kabel koneksi dia sama ekosistem keberkahan semesta. Terakhir, lihat huruf ba di kata bismillah, titik awal, dan huruf nun di kata waladdallin, titik akhir. Kalau di ilmu rahasia huruf, ba itu simbol pintu masuk. Dan nun itu simbol wadah atau tempat penyimpanan. Ulikannya, Al-Fatihah itu ibarat wadah raksasa. Lo masukin modal lo di awal, bismillah, terus lo tutup wadahnya dengan menjaga diri biar nggak sesat, atau nun. Sedekah adalah isi dari wadah tersebut. Percuma lo punya wadah bagus, bacaan Al-Fatihah lancar, tapi isinya kosong, nggak pernah sedekah. Atau isinya banyak, sedekah terus, tapi wadahnya bocor karena lo sombong atau sesat logika. Atau dolin. Jadi, Al-Fatihah itu ngejagain sedekah lo biar nggak tumpah sia-sia. Dan sedekah lo ngebuktiin kalau wadah Al-Fatihah lo itu ada isinya. Gimana? Kayaknya kita udah ubek-ubek dari struktur atom hurufnya sampai ke galaksi maknanya nih. Menurut gue, ini udah ulikan paling deep yang bisa kita obrolin secara santai. Mari kita wrap up semua ulikan gila kita tadi jadi satu konklusi yang padat dan bertenaga. Ini adalah intisari gimana caranya lo menjadikan Al-Fatihah bukan cuma hafalan di lisan, tapi mesin otomatis buat rizki dan sedekah lo. Resume di Al-Fatihah Code buat sedekah lo. 1. Mindset kurir versus owner. Inti dari Alhamdulillahirobbilalamin adalah kesadaran kalau lo itu bukan pemilik harta, tapi cuma manajer distribusi. Sedekah nggak bakal bikin lo rugi, karena lo cuma nyalurin paket punya bos besar, Allah, ke alamat yang diminta. Kurir yang amanah justru bakal ditambahin terus trayek dan komisinya. 2. Sedekah itu napas hidup. Sama kayak irama Al-Fatihah yang terbuka di tiap akhir ayat, hidup lo butuh sirkulasi. Sedekah itu ibarat buang napas. Lo nggak bisa terus-terusan narik napas atau numpuk rizki tanpa ngeluarinnya. Kalau lo nahan napas, dada lo sesak atau stres atau gelisah. Kalau lo mau napas yang seger lagi, ya lo harus berani buang napas lewat sedekah. 3. Jalur ekspres Iyyaka nasta'in. Kalau hidup lo lagi stuck atau banyak masalah, jangan cuma muter-muter cari bantuan manusia. Gunain sedekah sebagai pelicin doa. Sedekah itu bukti nyata dari kata Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Begitu bukti setoran kebaikan lo udah masuk ke sistem langit, pertolongan atau nasta'in bakal turun lewat jalur ekspres. 4. Investasi anti-scam di hari pembalasan. Lewat Maliki Yaumiddin, lo diingetin kalau tabungan yang beneran aman dari inflasi, krisis, atau kebangkrutan itu cuma yang udah lo sedekahin. Itu adalah deposit yang lo simpen langsung di tangan owner hari kiamat. Aman banget, bunganya pahala tanpa batas. 5. Sedekah sebagai GPS jalan lurus. Ihdinas sirotol mustaqim itu bukan cuma doa minta hidayah sholat, tapi hidayah finansial. Orang yang dapat nikmat atau an'amta alaihim itu adalah mereka yang tangannya ringan berbagi. Sedekah ngejagain lo biar nggak jadi orang yang dimurkai atau tahu kewajiban tapi kikir, atau sesat, punya harta tapi nggak tahu gunanya buat apa. Kesimpulan akhir, Al-Fatihah itu adalah proposal hidup lo. Setiap kali lo baca dalam sholat, lo lagi ajuin proposal itu ke Allah, dan sedekah adalah tanda tangan atau DP dari proposal itu. Tanpa sedekah, Al-Fatihah lo cuma kata-kata. Dengan sedekah, Al-Fatihah lo jadi tenaga raksasa yang bakal ngebuka semua pintu kemudahan yang selama ini tertutup. Langkah nyata,
Mulai sekarang, tiap kali habis baca Al-Fatihah, coba deh langsung eksekusi minimal satu kebaikan kecil. Entah transfer seikhlasnya, kasih makan kucing, atau bantu orang lewat. Lihat deh gimana cara Allah ngerit dan ngebales proposal hidup lo dengan cara yang nggak masuk akal. Gimana? Udah siap jadi Al-Fatihah Walker yang gerak nyata lewat sedekah?